di TP itu, saya langsung bilang gini, jadi saya langsung bilang, "Ko, saya memutuskan untuk join di bisnis ini. Tolong ajarin saya gimana caranya sehingga saya bisa sukses seperti Koko," gitu. Terus akhirnya leader saya bilang, "Oh, oke, kalau kamu mau join di sini, oke, saya pasti akan ajarin kamu semaksimal mungkin, saya akan pasti buat kamu sukses. Kalau saya lihat kamu ini di awal ini, kamu sangat menggebu-gebu, kamu pasti sukses lah," intinya kayak gitu. Itu biasa leader biasa ngomong ke calon agen itu wajar banget untuk hal-hal yang kayak gitu. Nah, terus akhirnya singkat singkat cerita, dari 2017 sampai 2019 itu saya jalan, tapi jalannya itu seperti zombie gitu. Jadi kayak mati enggak, hidup enggak, ya closing-closing ada, cuma closing-nya tuh ya 1 tahun mungkin cuma 30 juta API, 50 juta API. Ya syukur-syukur mungkin waktu itu tahun ke berapa ya, tahun ketiga kalau nggak salah. Tahun ketiga itu saya mungkin closing 60 juta API waktu itu. Total 1 tahun ya teman-teman, itu total 1 tahun. Jadi saya belum belum merasakan, maksudnya saya belum merasakan, oh bisnis ini bisa menghasilkan tuh dari mana. Tapi karena memang sesuai dengan kerjanya saya yang ya cuma asal-asalan juga gitu. Nah, terus masuk di tahun 2020 waktu itu. Nah, waktu itu di tahun 2020 itu leader saya panggil saya lagi gitu. Jadi dia panggil saya lagi, terus kita ngobrol-ngobrol. Jadi dia bilang gini, "Enggak, ini kan kamu udah jalan di bisnis ini kan selama 3 tahun. Nah, kalau saya lihat kan kamu jalannya nih, kayak kayak nggak serius banget, makanya kamu belum bisa merasakan sebenarnya bisnis ini sebesar apa itu kamu belum tahu. Udah, kamu nanti Januari tanggal berapa, tanggal 17 atau tanggal berapa itu dia bilang, "Kamu ikut kick off. Pokoknya kamu ikut kick off di Diandra, kamu lihat-lihat, itu orang-orang yang promosi tuh, kamu lihat mereka semua. Pokoknya kamu lihat aja." Aku bilang, "Ya udahlah kok," bilang gitu. Jadi waktu itu aku ikut kick off-nya tuh cuma cuma sungkan aja gitu. Sebenarnya kick off kan aku udah ikut dari tahun ke tahun selalu ikut dan menurutku biasa-biasa sama aja gitu. Nah, terus pada saat 2020 awal itu, pas ikut kick off itu, saya pergi gini, jadi saya sama beberapa agent dari W Agency juga yang nggak promosi waktu itu. Jadi kita datang untuk lihat orang-orang yang promosi. Itu benar-benar ternyata pas di situ cuma aku nggak tahu, cuma aku ngerasa itu kayak benar-benar sesek banget gitu. Di dadaku itu sesek banget. Aku bilang, "Gila kok, maksudnya kok orang kayak gitu, tapi kok bisa bisa promosi ya? Ada yang jadi AAD, ada yang jadi AD, ada yang promosi 2 AD, 3 AD, 5 AD, dan beberapa AD." Aku bilang, "Padahal kayak gitu," aku bilang. Tapi kalau aku lihat, kan kita sama-sama makan nasi gitu, pikiranku ya maksudnya. Kita sama-sama makan nasi, harusnya kalau dia bisa, ya saya juga pasti bisa dong. Toh kita sama-sama manusia. Terus pada saat itu juga, saya benar-benar berjanji dalam hati saya, tahun depan saya yang akan di panggung sana sebagai AAD waktu itu. Jadi saya pokoknya 2021 awal saya harus AAD, nggak ngerti gimana caranya. Wajar, biasa kita agent habis ikut gitu kan biasa berapi-api. Nah, terus habis itu Prudential Pusat mengadakan acara lagi waktu itu. Saya ingat acaranya itu di TP10 waktu itu. Dan waktu itu diundang Tommy Syawira. Ini awal mula juga yang benar-benar membuka mindsetku tentang bisnis ini. Jadi waktu itu Tommy Syawira kan ngomong banyak hal. Tommy Syawira ngomong banyak banget hal. Nah, cuma di situ yang saya tangkap cuma ada beberapa kata aja. Jadi dia ngomong gini, sebenarnya semua orang itu punya kesempatan untuk sukses dan semua orang itu punya kesempatan untuk kaya. Nggak ada satupun yang dilahirkan atau digariskan kamu harus miskin, kamu nggak akan bisa kaya, kamu pokoknya sampai mati miskin. Nggak ada. Cuma yang jadi permasalahan di sini, orang itu nggak mau ngambil peluang itu untuk menjadi kaya itu. Kadang-kadang kita tuh senang, kayak kita di zona zona nyaman itu kita senang banget gitu. Daripada kita ambil resiko, yang mending gini-gini aja. Kita makan yang penting tiap hari bisa makan, ya udahlah nggak apa-apa hidup gini-gini aja. Di situ Tommy Syawira ngomong gini, semua orang pasti bisa kaya, semua orang pasti bisa sukses, dan semua orang pasti bisa punya income 100 jutaan, 200 juta, 1 M, itu bisa. Tergantung dari orangnya, mau atau enggak. Di situ saya pertama kali belajar tentang afirmasi diri. Jadi dia bilang gini, tiap hari kalian ngomong di kaca, saya pengen jadi AAD, saya pengen income 100 juta, saya pengen punya tim yang besar banget, dan lain-lain sebagainya, semua hal-hal yang positif waktu itu.
Di situ mulai saat itu setiap saya pulang, saya naik mobil pulang kerja, saya selalu ucapkan dan selalu saya udah bayangin bahwa saya ke depan 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan leader saya akan sebanyak ini, tim saya akan sebanyak ini. Itu selalu yang saya tanamkan di pikiran saya. Nah, terus akhirnya singkat cerita waktu itu bulan 4 2020 kan kita masuk di Covid. Wah, itu benar-benar pusing banget. Baru mau mulai baru mau mulai di bisnis ini serius, tiba-tiba ketemu COVID dan orang yang nggak mau ketemu sama kita gara-gara COVID. Waduh, itu jadi batu sandungan terbaru lagi. Nah, akhirnya singkat cerita saya jalan sampai bulan 7 waktu. Sampai bulan 7 waktu itu API saya cuma 50 juta waktu itu. Bulan 7. Dan tim saya nol. Tim nggak ada sama sekali. Masih nggak jelas sama sekali. Tapi yang saya janji di awal, saya udah bilang 2021 saya harus jadi AAD. Nggak ngerti gimana caranya, pokoknya saya jalan. Nah, terus akhirnya pas bulan 7 itu saya habis ketemu salah satu calon nasabah sampai setengah 2 malam waktu itu. Dan orangnya nggak ikut. Maksudnya nggak closing di saya, masih belum gitu. Nah, terus saya pulang gini, saya pulang ke rumah gini, saya lihat anak istri saya udah tidur. Terus gini saya bilang, gila ini maksudnya saya ini udah kerjanya udah benar-benar maksimal kalau menurut saya, tapi kok nggak ada hasil gitu. Kok sampai bulan 7 ini saya nggak nemu, maksudnya tim pun nggak jelas. API itu masih 50 juta, bisa lah ini saya menjadi AAD nanti di 2021. Sorry, barusan ke mute ya punya saya ya. Ini suara saya jelas lagi nggak ya? Aman kok, sudah sip. Jelas. Jelas. Ini udah jelas lagi ya? Oke. Thank you. Nah, jadi pada saat jam yang setelah saya lihat istri saya sama anak saya udah tidur itu jam setengah 2-an, itu saya benar-benar sebagai orang tua itu sebagai ayah itu benar-benar sedih banget. Maksudnya sedih banget itu saya udah pulang kerja jam 5 sore dan saya masih lanjut lagi kerjain Prudential sampai jam setengah 2 malam. Itu selama 7 bulan hasilnya benar-benar gak sesuai ekspektasi gitu. Nggak ngerti maksudnya nanti beneran nggak 2021 ini bisa jadi AAD ya gitu. Waktu itu saya benar nangis banget. Nah, di sini teman-teman, saya mau jelasin 5 poin penting yang bisa buat saya sekarang mencapai di titik inilah. Walaupun belum dikatakan sukses banget, tapi menurutku 5 poin ini yang lumayan membantu saya untuk mencapai posisi ini. Ini saya masuk di poin pertama ya, teman-teman ya. Nah, jadi pada saat itu muncul di hati saya, apapun yang terjadi, saya nggak pengen lihat anak istriku hidupnya gini-gini aja. Jadi saya pengen istriku minta apa, anakku minta apa, itu aku sediain. Ya, dan terus kalau bisa, aku ke mall 1 minggu itu bisa 2 kali atau 3 kali. Karena kalau kita ngomong kalau ke mall sekarang, kayak kita ajak istri, ajak mertua, terus ajak anak itu kita sekali pergi, ya kita ngomong makan mungkin habis 1 juta lah. Terus sama main-main di time sana apa gitu, ya taruhlah mungkin 1,2 juta sekali pergi gitu. Nah, kalau saya nggak benar-benar serius di bisnis ini, mana bisa saya kayak gitu. Jadi di situ muncul poin pertama, muncul hot button. Jadi hot button di sini yang saya maksud itu, biasa kita kalau sebagai agent, kalau kita ditolak nasabah atau kita mau merekrut orang dan maksudnya itu nggak sesuai dengan ekspektasinya kita, itu kan kita biasa down. Ini yang menjadi problem buat semuanya. Pada saat kita down, kita nggak ngerti gimana caranya kita untuk up lagi. Maksudnya gimana caranya kita untuk semangat lagi di bisnis ini. Makanya poin pertama paling penting, teman-teman harus mulai tahu hot button-nya teman-teman di bisnis ini apa. Untuk orang tua kah? Untuk anak-anak kah? Atau untuk
berbagi sama orang lain, tiap-tiap orang hot button-nya beda. Nah, tapi kalau teman-teman udah menemukan hot button-nya teman-teman, gimana pun teman-teman mau down gara-gara agent, mau down gara-gara nasabah, nggak closing, dan lain sebagainya, pada saat teman-teman down dan teman-teman ingat hot button-nya teman-teman lagi bahwa, ya, saya harus sukses di bisnis ini. Ingat hot button-nya lagi, maka teman-teman akan up lagi. Jadi kalau saya down, saya ingat lagi hot button saya, anak istri saya, pasti langsung saya up lagi. Jadi nggak lama. Down palingan sekitar ya 5 menit, 10 menit lah paling lama. Langsung saya up lagi gitu. Nah, terus akhirnya itu udah masuk, udah bulan ke-7, EP saya masih posisi 50 juta, tim juga nggak jelas. Akhirnya saya tetap melangkah. Saya udah menemukan hot button saya, anak istri saya, jadi saya tetap harus melangkah di bisnis ini apapun yang terjadi. Nah, akhirnya saya membuat lagi poin kedua. Poin kedua ini yang benar-benar menjadi problem buat kita semuanya. Ini yang buat kita, kenapa kita belum terlalu serius di bisnis ini. Karena ini yang menurutku salah satu poin yang lumayan susah. Di poin kedua ini saya bilang itu sebagai konsisten dan komitmen. Jadi saya di sini teman-temannya. Saya ini sampai sekarang itu masih karyawan swasta. Jadi saya kerja di salah satu perusahaan swasta, dan saya kerja itu dari jam 8 pagi sampai 5 sore. Nah, setelah pulang kerja dari yang perusahaan swasta itu, sampai di rumah biasa jam 6, itu saya mandi-mandi, setengah 7 saya pasti langsung keluar lagi untuk mengerjakan Prudential. Nah, di situ saya konsisten menentukan bahwa 1 minggu saya harus kerjain Prudent itu 5 hari. Jadi saya kerjain itu Senin sampai Jumat. Dan saya berkomitmen untuk menjaga konsisten saya itu. Nah, kenapa saya membuat jadwal seperti itu? Sama halnya kayak gini, teman-teman. Kita ngomong gini lah. Sekarang kalau kita sikat gigi, apakah kita harus ngomong, oh ya pagi ini aku harus sikat gigi? Enggak, karena itu udah jadi kebiasaan. Saking seringnya sikat gigi, akhirnya udah menjadi kebiasaan, secara nggak langsung tiap mandi pagi kita harus sikat gigi. Atau malam sebelum tidur, kita harus sikat gigi. Saking jadi kebiasaan. Nah, makanya kenapa teman-teman yang saya bilang, poin dua ini lumayan krusial. Karena di sini teman-teman akan menentukan seberapa banyak teman-teman akan kerjain bisnis pro. Nggak usah muluk-muluk, nggak usah 1 minggu 7 kali, nggak usah 1 minggu 6 kali, nggak usah 1 minggu 5 kali. Tentuin aja 1 minggu 3 kali pun nggak apa-apa. 1 minggu 4 kali pun nggak apa-apa. Tapi teman-teman konsisten dan komitmen untuk, iya, saya mau menentukan saya akan kerjain pro 3 sampai 4 kali selama seminggu. Apapun yang terjadi, nggak ada alasan untuk itu. Kalau teman-teman udah kerjain ini selama 7 bulan, 8 bulan, apalagi setahun, itu udah akan menjadi suatu habit. Jadi walaupun teman-teman nggak mau pergi, tiba-tiba kayak ada alarm ngomong gini, ini kan kamu waktunya untuk pergi ketemu orang, ini kan waktunya kamu untuk follow up yang kamu mau jadiin tim, gitu. Jadi itu tujuannya. Jadi poin kedua ini akan membuat teman-teman untuk menjadi suatu habit. Jadi kalau konsisten dan komitmen kita untuk di pro ini udah menjadi habit, wah itu udah bagus banget, udah luar biasa banget. Ini krusial banget. Makanya teman-teman sekarang harus benar-benar tentuin dulu. Kita mau kerjain pro berapa sih? Kadang-kadang kita itu cuma kerjanya, ya udahlah, kalau aku mood, ya udah, aku baru kerja. Makanya kenapa income kita mood-moodan juga, sesuai dengan kerjaan kita. Sama, semua bisnis sama. Kita nggak ngomong bisnis pro aja, kita jualan kacang goreng aja lah. Kalau kita jualan kacang goreng, kita hari ini nggak jual, pasti nggak dapat income. Tapi kalau kita jual kacang goreng 1 minggu 7 hari, ya income kita akan lebih. Simple, semua sebenarnya sama aja. Tinggal tergantung dari pribadinya kita masing-masing. Kita mau kerjain ini 1 minggu berapa kali, itu balik lagi nanti ke teman-teman. Nah, terus saya masuk di poin yang ketiga. Poin ketiga ini saya bilang mindset positif. Karena kita ngomong bisnis Prudential ini bisnis yang unik banget menurutku. Saya udah jalanin bisnis lumayan banyak lah. Kerjaan saya udah jalanin udah lumayan banyak juga. Tapi bisnis pro ini lumayan unik karena kita kan di sini ketemu sama orang, jelasin tentang produk, kita harus ngerti perasaannya orang itu seperti apa, maunya seperti apa. Itu kan tugasnya kita gitu. Makanya kenapa saya bilang bisnis ini unik. Nah, saya cerita. Jadi di 2000 setelah bulan 7 itu, setelah saya udah jalanin yang poin pertama sama poin kedua ya. Ini saya masuk di yang
yang poin ketiga yang mindset positif. Jadi saya tetap berpikiran positif bahwa ya saya pasti akan sukses di bisnis ini dan saya yakin 2021 pasti akan menjadi AAD. Dan saya tetap jalanin seperti sebelumnya, tapi dengan orang yang berbeda, dengan semangat yang berbeda. Karena di sini maksudnya saya nggak bermindset negatif ya. Maksudnya saya nggak mau menjudge diriku bahwa oh ya udahlah, udah bulan 7 segini, bulan 8 juga masih tetap sama ya, kemungkinan nggak bisa kayaknya gitu. Itu enggak. Saya benar-benar kesampingkan pikiran itu, saya tetap bermindset positif bahwa saya yakin pasti jadi AAD. Nggak ngerti gimana caranya. Akhirnya singkat cerita bulan 8 masih tetap sama seperti bulan 7. Terus gini tiba-tiba saya sambil scroll status gini terus saya lihat, loh kok papanya teman saya sakit ya, bilang gitu. Ya udah saya chat, bro, saya bantu doa ya, semoga papamu cepat sembuh, saya bilang gitu. Iya bro, makasih ya. Aku bilang, ada waktu bro, aku telepon dulu lah. Terus dia bilang, oh iya ya boleh. Nah, singkat cerita akhirnya saya ngomong-ngomong sama dia, ngobrol-ngobrol sama dia, aku bilang, gimana papamu biayanya pakai apa gitu. Terus dia bilang pakai BPJS. Nah kebetulan BPJS kalau di luar pulau itu lumayan lah. Maksudnya kalau kita kenal sama pihak rumah sakitnya, mereka masih mau membantu. Nah, terus aku tanya, terus ke depannya gimana bro? Kan kamu harus untuk biaya makannya, terus mungkin peralatan-peralatan kasur apa mungkin dan lain sebagainya gitu. Aku bilang, kamu sekarang kerjaanmu gimana? Jadi dia tuh kerja di rumah sakit dan gajinya cuma 2 juta waktu itu. Terus saya bilang, 2 juta cukup bro. Kamu kan anak tunggal, aku bilang gitu. Dia bilang, iya pusing juga. Gimana ya? Terus aku bilang gini, bro, aku ini bisa bantu kamu. Dalam segi keuangan aku bisa bantu kamu. Tapi aku bisa bantu kamu mau semaksimal berapa? Pasti aku ada batasnya, karena aku juga ada keperluan untuk keluargaku. Jadi pasti aku ada batas untuk bantu kamu. Kalau aku kasih kamu bisnis, dan kamu jalanin bro, kamu mau nggak? Dan dia bilang waktu itu dia benar-benar buntu juga. Akhirnya dia bilang, ya udah mau. Ya udah, kamu ikut timku aja. Kita jalanin bisnis ini sama-sama. Awalnya dia ragu-ragu juga, cuma saya mantapkan hatinya, saya bilang gini, bro, kamu join di bisnis ini, kamu coba 1 tahun aja. Kalau dalam 1 tahun nggak jadi, ya udah nggak apa-apa, kamu keluar, nggak ada masalah. Itu artinya saya gagal untuk membuat kamu sukses di bisnis ini. Gimana bro? Coba aja 1 tahun. Oke, katanya gitu. Ya udah, akhirnya bulan 8 dia join. Jadi dia sambil belajar-belajar nih anak ini. Salah satu agent kan belajar-belajar. Jadi dia belajar selama 1 bulan. Setelah bulan 9, pas papanya udah keluar dari rumah sakit, dia jalan. Jadi dia jalan untuk kerjaan itu. Nah, singkat cerita itu, waktu itu dia itu closing, selama 1 bulan itu dia closing 1 hari 1 case anak itu. Dia canvassing. Jadi salah satu timku ini dia itu canvassing, benar-benar full canvassing. Jadi dia closing 1 case, tiba-tiba saya juga tiba-tiba ada nasabah yang dulu saya udah sempat beberapa kali datang itu mereka nggak mau, tiba-tiba call, ayo enggak main di rumah dong, gini-gini. Akhirnya aku ke sana closing lah 30 juta. Terus aku bilang, loh kok dulu pas mau masuk gini kok susah, tapi kok sekarang kayaknya kok kayak dilancarkan semuanya, benar-benar dilancarkan semuanya gitu. Jadi ada aja. Akhirnya sampai akhir tahun, akhirnya saya tutup waktu itu omset sama tim itu akhirnya tutup sekitar hampir 500 juta. Dan akhirnya di 2021 jadi AAD waktu itu. Nah, jadi maksudku di sini teman-teman, kalau waktu itu saya nggak punya hot button tentang itu, saya akan down. Jadi saya down terus. Dan saya nggak akan tahu gimana caranya untuk saya up lagi. Maksudnya saya nggak down lagi. Kalau saya nggak punya hot button itu akan susah. Dan kalau up, setelah itu pun saya nggak konsisten dan komitmen juga, itu percuma juga. Karena hasilnya ya pasti sama lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan kalau walaupun saya udah punya konsisten dan komitmen, tapi kalau saya sendiri nggak mindset positif, sama juga. Itu pasti ya akan jadi orang yang negatif juga ya. Karena saya pikir ya sekarang tahun ini nggak bisa, karena sisa 3 bulan, sisa 2 bulan, sisa 1 bulan. Ya saya coba lagi tahun depan, dan itu akan ngulang terus. Itu udah hal yang lumrah banget, karena saya udah pernah alamin itu. Jadi saya nggak pengen kita di sini mengalami hal-hal yang sama. Makanya sebenarnya kenapa dibilang paling gampang kita tiru leader ya.
leader itu caranya si leader itu gimana menjadi sukses? Ya kita mirroring aja, kita niru aja. Sebenarnya simpelnya gitu. Sebenarnya itu maksud dari perkataan leader-leader kita gitu. Nah, terus akhirnya setelah di 2021 itu menjadi AAD, di situ saya pikir lagi, enak nih udah jadi AAD. Udah dapat OR juga gitu. Aku bilang, wah lumayan nih gitu. Nah, saya pikir waktu itu pada saat udah di AAD itu saya pikir tugas saya udah selesai. Ternyata enggak. Jadi pada saat udah di AAD dan saya ikut kelasnya agensi pertama kali untuk kick off, di situ KPM saya ngomong gini, kita boleh sekarang untuk senang bahwa kita udah mencapai AAD, kita udah dapat DSC, PCC, udah jadi AD dan lain sebagainya. Yang jadi problemnya sini sekarang, kita sekarang proof force-nya itu semua nol. Yang artinya kita semua harus mulai lagi dari awal. Kita nggak perlu lagi ingat-ingat pencapaian kita yang tahun sebelumnya. Di situ yang cuma leader saya ngomong gini, what next? Maksudnya, ya apa yang mau kamu lakukan sekarang lagi itu apa? Aku bilang, iya ya. Aku ini habis ini ngapain ya? Rekrut atau jualan atau apa? Bingung aku di situ. Jadi aku bilang, iya ternyata perjalanan masih panjang banget. Jadi saya kira setelah jadi AD, ya udah. Ternyata enggak. Kan kita tujuan di bisnis ini kan untuk passive income. Yang artinya kita harus membuat tim sebesar-besarnya gitu. Sebanyak-banyaknya membuat orang sukses. Nah, terus akhirnya gini, iya ya. Akhirnya saya konsul sama leader saya. Leader saya bilang, ya kamu harus cari tim lagi. Kamu nggak bisa mengharapkan timmu yang ini aja. Kamu harus mencari tim yang baru lagi. Karena kalau kayak gitu, kamu akan lumayan susah. Dia ngomong gitu. Aku bilang, oke kok, oke. Saya berbekal 3 poin yang saya udah jalani ini tuh. Akhirnya saya menjalani 2021 waktu itu. Jadi 2021 itu waktu itu saya pulang kampung. Nah, pulang kampung gini, leader saya ngomong, kamu pulang kampung, kamu dikasih cuti berapa hari sama bos? 1 minggu kok. Oh ya udah, 1 minggu kamu harus benar-benar maksimalkan dengan sebaik-baiknya ya. Soalnya kalau kamu di sana nggak dapat apa-apa, percuma kamu ke sana. Oke kok. Udah punya list buat nanti di sana mau prospek siapa aja atau calon agent siapa aja, udah ada kok. Aku bilang gitu. Padahal nggak ada, sama sekali nggak ada, benar-benar nol. Saya benar-benar cuma pergi ke sana benar-benar cuma dengan bermindset positif aja bahwa di sana pasti akan ada jalan, udah gitu aja. Nah, akhirnya pas nyampe ke sana, akhirnya aku ke rumahku dulu ke papaku. Papaku nanya, ketemu siapa hari ini? Ada Pak, ketemu. Iya, udah janjian. Aku bilang gitu. Padahal nggak ada. Jadi saya pergi ke rumah saudara saya, sepupu saya. Ngobrol-ngobrol, perkenalan saya dari kru, akhirnya saya jelasin tentang produk-produk ini, mental. Hari kedua datang lagi ke dia, ngomong-ngomong lagi, mental lagi. Sampai hari keempat waktu itu. Hari keempat datang ke dia lagi, mental lagi. Nggak ambil sama sekali. Saya bilang, aduh, gila, sisa 3 hari di sini, kok belum menghasilkan apa-apa lagi gitu. Ya udah, akhirnya pulang ke rumah gini, papaku ngomong, "Nggak, kamu udah mampir ke tantemu belum ya?" Oh iya ya, ada di sana. Oh iya ya, besok nanti kita mampir. Ya udah, akhirnya hari kelima kan. Hari kelima mampir ke tanteku gini, terus tanteku bilang, enggak, kamu lagi di sini? Aku bilang, iya. Ayo masuk. Nah, singkat cerita dia bilang, kamu masih di Pro? Masih, makanya ini lagi datang ini buat ngatur tim. Kebetulan timku di luar pulau juga. Ini lagi datang ngatur tim. Sekalian edukasi orang-orang juga yang mau ikut. Terus tanteku bilang gini, nah kebetulan sekarang tante bisnisnya udah lumayan oke. Kamu tolong buat ya. Kamu pokoknya tolong buat. Nanti kamu ngomong sama anaknya tante aja lah. Nanti mau buatnya apa aja, coba kamu ngobrol sama dia. Nah akhirnya saya pergi ke sepupu saya. Ngobrol-ngobrol gini, dia bilang, kamu tolong buatin lah. Buat saya sama mama saya, PPH lah. Terus buat juga perwarisan lah buat kita. Asuransi jiwa maksudnya. Buat asuransi jiwa lah buat saya. Oke. Akhirnya buat cepet-cepet proposalnya buat gini, terus kasih dia. Jadi saya ada kasih beberapa. Ada yang dari 4 polis ini total ada yang 10 jutaan, ada yang total 8 jutaan, sama ada yang total 6 jutaan. Ya saya pikir palingan mungkin dia ngambil yang 6 juta lah gitu. Ya udah, akhirnya gini ngobrol-ngobrol sama mamanya, dia udah selesai lihat semuanya.
Terus dia bilang, enggak, ini ya, ini saya udah tulis nih kertasnya. Saya udah tulis rincian saya mau yang mana aja. Saya lihat gini, ini kok ambil yang paling atas, maksudnya kok ngambil yang 10 juta gitu. Cuma saya, maksudnya, jadi saya nggak kaget, jadi saya pura-pura cool aja. Saya, kok ini punya kok nih yang total semua 10 juta per bulan ya? Iya, 10 juta per bulan. Ya udah, kita proses ya kok. Oke, katanya gitu. Nah, akhirnya waktu itu saya closing sekitar 100 jutaan waktu itu untuk keluarga itu aja. Nah, terus jadi pada saat saya pulang kampung, saya nggak dapat yang lain, benar-benar cuma dapat itu aja. Jadi saya nggak dapat juga yang sepupu saya nggak dapat juga. Tapi saya yakin sepupu saya ini masalah waktu, dia pasti akan ikut di saya sih. Gitu. Nah, ya udah, akhirnya pas pulang lagi ke Surabaya gini, tiba-tiba sepupu saya yang udah selesai ikut di saya ini, yang ikut 10 jutaan ini, dia WA. Nggak, aku nggak rela ikut di kamu ini 10 jutaan per bulan. Kamu daftarin aku jadi agent. Biar nanti aku dapat komisi, biar dari komisiku aja yang bayar buat itu. Aku bilang, oke kok kalau gitu. Ya, akhirnya dia jadi salah satu tim saya juga, sepupu saya ini. Dan sepupu saya dan sepupuku ini sebenarnya dulu mantan agent juga, cuma dia akhirnya mau mencoba lagi, gitu. Nah, jadi waktu itu hari terakhir sebelum pulang sih sebenarnya pas pergi antigen, pas pergi antigen, itu saya kan mau pulang ke rumah. Nah, kebetulan pas mau pulang ke rumah itu hujan deras banget. Jadi mau nggak mau saya harus berteduh. Dan kebetulan nggak tahu pada saat berteduh itu saya mampir ke rumah kenalan saya gitu. Terus akhirnya mampir gini, siang kenalanku ini lagi jaga toko. Angga lagi di sini, aku bilang. Iya kok, masuk. Aku bilang, wah hujan deras ini berapa lama kok? Wah lama kalau di sini. Ini bisa 3 jam, 4 jam. Aku bilang, ya udah masuk dulu makan. Diajak makan, ngobrol-ngobrol, terus ditanya kamu di sini lagi ngapain ya? Ya aku jelasin lah, di sini aku lagi bentuk tim, terus lagi edukasi orang juga untuk ikut pro dan lain sebagainya. Nah, singkat cerita saya jelasin semua dia tentang produk dan dia tertarik untuk ikut. Jadi waktu itu hitung-hitung dia rencana ikut waktu sekitar hampir 200 juta API waktu itu. Cuma dia janji ke saya gini, nanti bulan 6 pada saat saya ke Surabaya, saya akan ikut di kamu. Saya pasti ikut di kamu. Oh ya udah kok kalau gitu. Ya udah. Maksudnya pulang gini nyampe Surabaya saya bilang, orang ini rencana janji ikut bulan 6, tapi saya takut juga, maksudnya kalau tiba-tiba dia berubah pikiran mungkin ikut di agent lain kan bisa aja. Karena kan waktu masih sekitar 4 bulan, 5 bulan, itu lumayan lama. Jadi kan semua bisa terjadi. Nah, terus aku bilang gini ke yang kokos sepupuku yang udah jadi agent, aku bilang, "Kok, kamu tolong samperin orang ini ya. Samperin dia terus bilang aja aku yang suruh Koko untuk ke situ." Oke. Nah, terus akhirnya si koko sepupuku ke dia dan ngomong bahwa aku yang suruh dia ke sana. Nah, terus dia telepon aku, dia bilang, "Angga, aku kan udah janji di kamu mau ikut di kamu. Nah, ini sekarang kan si Hendra kan datang dia aku nawarin aku. Aduh, gimana ya? Gak enak aku sama kamu." Terus aku bilang, "Gak apa-apa kok. Itu Hendra juga timku soalnya kok. Jadi Koko ikut di dia, sama aja Koko ikut di aku juga. Kalau Koko butuh apa-apa pas di Surabaya, aku pasti bantu kok. Sama aja kok. Jadi kalau Koko ada apa-apa di Dobo, di Maluku pun, pasti dibantu." Oh, ya udahlah kalau gitu. Nah, akhirnya dari yang rencana closing 200 jutaan aja, akhirnya merembet ke keluarganya semua. Itu si koko sepupu saya itu closing hampir 400 juta waktu itu dia. Dan dia itu di bulan 6, dia udah tutup syarat untuk jadi AAD. Cuma NAA-nya belum ada waktu itu, tapi dia udah tutup syarat AAD. Itu gila banget sih itu. Dia cuma kerjain dari bulan 2 daftar, bulan 3 jalan, 3, 4, 5, 6. 4 bulan dia udah tutup omset AAD. Gila. Nah, terus ya udah, terus akhirnya ya itu salah satu calonku yang jadi AAD. Nah, terus akhirnya aku masuk di poin yang keempat sekarang. Poin keempat ini aku bilang bersedekah. Jadi sebenarnya kan gini, kita jalanin bisnis ini, kita dapat income atau dapat ya kita mungkin punya ilmu yang lebih, itu kita sharing, kita berbagi. Jadi kalau kita punya keuangan lebih, ya kita bersedekah. Karena itu akan balik lagi ke kita. Jadi saya terinspirasi banget dari
Coach Robi Oktober, Bu Sumiati, sama ada beberapa leader tempatku juga. Jadi ceritanya gini, kalau teman-teman tahu ya, Bu Sumiati dari mana? Dari Wax Agency Jakarta, itu dia itu awal join di bisnis ini tuh bukan untuk kejar income-nya, bukan untuk kejar tripnya dan lain-lain, karena dia udah kaya. Suaminya tuh jenderal. Jadi dia tujuannya join di bisnis Prudential ini cuma untuk bantu orang. Jadi dia itu sungkan, maksudnya sungkan kalau minta uang suaminya, terus buat bantu keluarganya atau untuk bantu orang lain itu dia sungkan banget. Makanya dia mau dapat income dari Pru ini cuma untuk bantu-bantu orang itu. Dan dia itu satu hari itu sampai sekarang ya, sampai sekarang dia itu satu hari pasti selalu kasih makan 300 orang anak yatim sampai sekarang. Dan dia tiap bulan itu sisihkan sekian puluh persen dari income-nya itu buat kasih ke panti asuhan. Dan dia sendiri pun waktu itu beberapa waktu lalu dia pernah beli mobil buat karyawannya dia, jadi buat orang kerjanya dia. Karena orang kerjanya dia itu udah kerja ikut dia lama dan dia beli mobil. Dalam hati pikir gini, aku baru pernah lihat orang segitunya, ada sampai yang beli mobil buat karyawan. Beli motor aja pasti mikir-mikir, ini beli mobil buat karyawannya. Gimana orang itu nggak diberkati luar biasa kayak gitu? Karena berbagi. Sama dengan Coach Robi juga. Coach Robi itu income-nya sekarang udah sekitar 300 sampai 400 juta per bulan. Di situ dia ngomong, kita kerja, kita dapat income, kita itu harus berbagi sama orang lain. Kalau Coach Robi dia gini, dia selalu sisihkan 1% dari total income-nya per bulan untuk bagi-bagi. Terserah, mau bagi siapapun. Pokoknya dia harus habiskan 1% itu kasih ke orang-orang. Nah, kalau ada contoh leader saya di kantor saya. Jadi waktu itu di kantor saya kan biasanya ada orang mungut-mungut sampah. Jadi tiap hari pasti datang ngambil sampah, terus habis itu kalau nggak ngambil botol-botol kosong terus dijual. Nah, terus leader saya waktu itu lihat orang ini sering-sering datang sini ya, dipanggil sama dia. Pak, ya, Bapak kayaknya sering banget ya cari-cari botol di sini kayaknya. Iya, Bapak jualan botol? Iya, jualan botol. Kalau boleh tahu itu satu hari biasa bisa laku berapa, Pak? Ya, syukur-syukur dapat 25.000 lah katanya gitu. Kebetulan istri saya juga di tempat yang lain, jadi kalau kita jual, ya syukur-syukur bisa lah 50.000 satu hari gitu. Ya kadang-kadang 75 tapi jarang katanya gitu. Oh, oh Bapak udah married. Bapak punya anak juga? Punya, 2. 50.000 cukup Pak buat makan satu hari. Ya dicukup-cukupin katanya gitu. Gila, maksudnya 50.000 itu buat makan 4 orang tiap hari. Itu gila banget sih. Akhirnya leader saya bilang gini, Pak, Bapak lihat kan di sebelah itu kantor saya Pak. Nah di sebelah kantor saya kan ada warung kecil. Nah mulai saat ini Bapak tiap kali kalau datang ke sini cari-cari botol, Bapak mampir ke sana makan yang kenyang. Setelah Bapak makan yang kenyang, Bapak bungkus buat bawa pulang ke rumah. Seminggu biasa Bapak mampir berapa kali? Saya biasa mampir 3 sampai 4 kali. Ya udah, pokoknya tiap kali Bapak mampir, Bapak makan di situ, Bapak nggak perlu bayar, nanti Bapak bilang nama saya aja. Nanti tiap minggu saya bayar. Dan itu udah, jadi akhirnya leaderku ini dia rawat 2 orang di sana. Ini udah jalan 1 tahun lebih. Dan tiap minggu dia selalu bayar untuk tagihan si orang-orang yang makan itu. Aku bilang, gila ya, ya apa orang ini nggak sukses gitu. Ya maksudnya orangnya senang berbagi kayak gini, gimana nggak sukses gitu? Ya pasti sukses. Ya hal itu yang kita ikutin juga. Makanya di poin keempat ini salah satu poin yang paling penting juga di bisnis ini menurut saya. Nah, terus saya masuk di poin yang kelima. Jadi dari empat poin ini kita udah kerjain semuanya. Kita udah punya hot button, kita udah konsisten dan komitmen juga, kita udah mindset positif juga, kita udah bersedekah juga. Tapi kalau poin yang kelima ini kita nggak ada, itu akan menjadi percuma 4 hal ini. Yang kelima ini paling penting. Yang kelima ini kita harus berdoa sama Tuhan. Kita harus minta tuntunan Tuhan untuk gimana kita di bisnis ini. Arah kita akan kemana? Apakah dengan cara ini kita akan bisa menjadi sukses? Apakah dengan cara begini kita akan bisa seperti ini? Kita minta tuntunan Tuhan untuk hal itu. Saya cerita salah satu kisahnya Pak Windu Wibisana, salah satu leader di Jakarta. Jadi dia waktu itu pas beberapa tahun yang lalu itu bulan Desember. Bulan Desember, tanggal 20 Desember, dia tuh kurang omset sekitar 600 juta.
waktu itu. Dia kurang omset sekitar 600 juta. Kalau kita pikir, maksudnya kalau kita pikir secara logika, 600 juta itu hal yang mustahil. Sangat-sangat amat mustahil. Tapi dia itu orang pribadi yang berbeda. Jadi dia yakin, dia akan capai 600 juta. Karena dia punya satu pendingan. Dia punya salah satu pengusaha di Bandung dan yakin akan closing sejumlah itu. Jadi tanggal 20 itu dia janjian sama salah satu pengusaha ini, dan si pengusaha ini bilang, oke, kita akan ketemu di Bandung. Jadi nanti Pak Windu dari Jakarta terus menuju Bandung naik mobil gitu. Kita ketemu jam 2 setelah saya meeting. Oke, katanya Pak Windu gitu. Akhirnya Pak Windu dari Jakarta sama istrinya pergi ke Bandung. Pergi gini, tiba-tiba jam 1-an si pengusaha ini kabarin, sorry Pak Windu, ini saya ternyata belum beres meetingnya. Jam 5 aja ya kita ketemu ya. Tapi kita ketemunya di ini aja, di hotel A. Soalnya aku kebetulan dekat situ. Oh ya udah, kata Pak Windu, nggak apa-apa. Pergilah Pak Windu sama istrinya. Pergi gini sampai di situ, tiba-tiba tunggu sampai jam 5, si pengusahanya WA lagi. Sorry banget Pak, saya benar-benar ini ternyata meetingnya belum beres dan benar-benar saya nggak bisa tinggalin meeting ini. Gini aja Pak, kita ketemu di hotel dekat tol aja ya. Jadi nanti setelah Bapak ketemu saya udah selesai. Nah, Bapak bisa langsung pulang, kan dekat. Jam 9 malam. Oke, katanya Pak Windu itu. Di situ istrinya udah ngomel-ngomel aja, wah nggak benar orang ini, janji A jadi B, B jadi C, sudah ngomel-ngomel lagi tuh. Pak Windu bilang, udahlah sabar, nggak apa-apa. Orang sibuk memang kayak gitu. Ya udah, akhirnya mereka pergi ke yang hotel dekat tol itu. Ternyata si orangnya bilang, tunggu bentar Pak, sampai jam 11 tunggu situ ya. Soalnya saya belum beres. Oke, tunggu sampai jam 11. Dan ternyata setelah jam 11, akhirnya orangnya kabarin, sorry banget Pak Windu, hari ini saya benar-benar nggak bisa ketemu. Jadi dia udah tunggu dari siang sampai malam itu, akhirnya nggak ketemu. Dan harapannya untuk closing si pengusaha ini sirna seketika. Karena orangnya bilang, ya udah Pak, nanti kapan-kapan lagi kita atur waktu aja lah. Sorry banget. Itu pulang menuju Jakarta itu mereka diam-diam. Nggak ngerti harus ngomong apa lagi. Istrinya nangis saya gitu. Aduh, kayaknya nggak bisa, katanya istrinya gitu. Terus Pak Windu bilang, diam aja, Pak Windu nggak ngomong apa-apa. Akhirnya pas di tol gini, Pak Windu mampir ke rest area, di situ dia berdoa. Jadi dia serahkan benar-benar untuk 600 juta ini, dia serahkan sama Tuhan. Kalau memang ini jalannya Tuhan, Tuhan pasti akan tunjukkan. Nggak ngerti gimana caranya. Cuma dia yakin Tuhan pasti akan tunjukin. Akhirnya pulang ke rumah dia, udah mereka tidur, bangun pagi gini, istrinya udah bangun juga. Istrinya bilang gini, Pak, ini kan sisa 9 hari, sisa 10 hari. Udahlah Pak, kayaknya memang kalau nggak bisa nggak apa-apa. Kita nanti coba aja tahun depan lagi. Oh, ini bilang, nggak bisa dong. Saya kalau belum jam 12:01, saya nggak akan pernah menyerah. Saya pasti akan berusaha mati-matian. Tapi kalau Mama capek, istirahat aja nggak apa-apa. Biar saya sendiri yang jalan. Terus katanya, ya nggak bisa. Kalau memang Papa masih semangat ya, saya pasti lebih semangat juga. Ya udah, bentar saya mandi dulu, setelah itu kita jalan lagi lah. Oke. Nah, pas Pak Windu mandi itu, tiba-tiba muncul nama. Nggak ngerti namanya dari mana. Nama si A, si B, si C, si D, F. Ya, pokoknya muncul di kepalanya dia. Akhirnya setelah habis mandi, dia nulis di kertas. Nama si A. Oh, ini peluang ikut kira-kira 5 juta per bulan. Si B, 10 juta per bulan. Itu pokoknya dirinci semua sama dia. Akhirnya dibuat janji satu persatu sama dia. Jalan selama 3-4 hari waktu itu. Hasilnya nihil. 0. Jadi sisa sekitar 6 hari. Nah, sisa 6 hari ternyata masuk di hari kelima terakhir, ada yang closing. Closing sekitar 100 jutaan waktu itu. Akhirnya sisa 500 juta. Hari berikutnya closing lagi, jadi sisa 400 juta waktu itu. Nah, terus sisa di 3 hari terakhir, sisa 400 juta ini, dia buat janjian lagi sama beberapa, ada yang closing lagi. Akhirnya sisa 250 juta di 2 hari terakhir. Nah, terus di 2 hari terakhir ini, dia ada closing lagi sekitar 100 jutaan, terus dia tersisa 150 juta untuk capai targetnya dia 16 juta itu. Nah, di hari terakhir itu, dia closing sekitar 50 juta di pagi hari. Jadi dia sisa 100 juta. Setelah itu dia ajak janjian ketemu beberapa orang, itu semuanya benar-benar ketemu tapi nggak closing. Sisa 100 juta ini.
Akhirnya terakhir gini dia ketemu salah satu orang itu jam 11 malam waktu itu. Dan singkat cerita, ternyata jam 11 malam yang dia terakhir ketemu ini ikut sekitar 10 jutaan lah. Yang artinya dia tutup omset 600 jutaan. Nah, maksud saya di sini teman-teman, waktu itu kalau Pak Windu pulang dan dia nggak mampir ke rest area dan dia nggak berdoa minta tuntunan Tuhan, kayaknya mungkin nggak ada cerita ini, gitu. Nah, makanya kenapa saya bilang kita berdoa minta tuntunan Tuhan di bisnis ini penting banget, karena itu yang akan menjadi penopangnya kita juga, gitu. Nah, terus saya lanjut, jadi saya udah sebutkan 5 poin yang tadi ya teman-teman. Kita harus punya hot button, kita harus konsisten dan komitmen, dan kita harus punya mindset positif, kita harus bersedekah juga, dan kita harus berdoa sama Tuhan juga. Untuk di bisnis ini seperti apa, gitu. Nah, terus akhirnya gini, saya udah punya salah satu calon AAD, ya sepupu saya itu. Nah, terus saya ketemu lagi salah satu calon AAD juga. Jadi saya udah deketin si orang ini udah lumayan banget. Jadi saya PDKT-nya tuh selama 1 tahun waktu itu. Jadi saya PDKT-nya lebih halus. Jadi saya nggak frontal langsung, ayo kamu mau jadi agent nggak? Nggak. Jadi saya agak pakai cara yang lebih halus. Itu bulan 1 sampai bulan 6, dia itu selalu berpikir gini, si calon AAD saya. Tapi saya yakin orang itu pasti jadi AAD. Cuma dia bilang gini, bisa tak saya di bisnis ini? Kok kayaknya nggak bisa ya, gitu. Aku closing 1 ya syukurlah, puji Tuhan lah katanya gitu. Jadi nggak malu-malu banget lah. Aku bilang, ngapain kalau closing 1? Cece itu pasti bisa closing lebih. Cece pasti bisa kok jadi AAD di sini. Pasti bisa sukses kok di bisnis ini. Saya yakin kalau dalam 1 tahun Cece di sini nggak berhasil, Cece keluar aja nggak apa-apa. Aku bilang gitu. Kebetulan orangnya tuh pengusaha, jadi dia tuh lumayan sibuk. Jadi dia kerjain pro itu ya dari setelah selesai kerja jam 5 itu ya jam 7 baru dia kerjain pro juga. Gitu. Nah, akhirnya sampai bulan 1 sampai bulan 6 itu saya cuma kerjanya apa? Benerin mindset-nya si dia aja. Benerin mindset-nya dia bahwa kalau Cece yakin nggak bisa ya pasti akan nggak bisa. Tapi kalau Cece yakin bisa ya pasti bisa gitu. Nah, jadi 1 sampai bulan 6 benar-benar dia hasilnya biasa-biasa aja. Omset juga nggak seberapa lah. Nah, akhirnya berjalannya waktu, ternyata dia mulai ketemu big case waktu itu. Jadi dia itu akhirnya sampai bulan 11 dia udah tutup untuk omset. Dia udah tutup untuk omset AAD, tapi dia kurang di NAA waktu itu. Sama halnya dengan yang sepupuku juga. Nah, terus saya kan punya salah satu calon agent, saya punya agent juga yang di tahun lalu yang bantu saya pas naik jadi AAD dari omsetnya dia juga. Itu salah satu calon AAD saya juga. Jadi kalau yang AAD saya ini, dia itu udah clear dari omset pun udah clear, NAA itu udah banyak banget. Dia masalahnya di persistensi waktu itu. Nah, saya kan dari awal udah nyetel bahwa tiga orang ini akan menjadi AAD, tapi ternyata pada saat 20 Desember itu semua menjadi masalah. Sampai saya berdoa, saya bilang, aduh Tuhan, kalau memang 3 orang ini jadi AAD seperti rencananya Tuhan, Tuhan tolong lancarkan. Saya nggak tahu ini harus gimana. Itu mereka kurang NA. Kita udah berusaha nyari juga, tapi belum dapat juga untuk NA-nya. Nah, terus masalah persistensi ini karena memang dia kebanyakan nasabahnya dia PNS, dan kalau PNS luar pulau itu gajinya itu telat sampai 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Makanya mereka sampai nggak bayar. Akhirnya lapse, makanya persistensinya jadi gitu. Itu benar-benar pusing juga waktu itu. Jadi sampai tanggal 24 itu masih nggak jelas. Akhirnya sampai tanggal 26 yang salah satu agen saya yang persistensinya ini udah beres. Akhirnya dia udah tutup clear untuk jadi AAD. Nah, sisa yang dua saya, sepupu saya sama yang rekrutan saya yang satunya lagi tuh. Nah, sepupu saya ini akhirnya tutup untuk NA-nya tuh sekitar tanggal 27. Nah, yang satu ini tutup itu tanggal 30 waktu itu. Jadi kalau di sini, maksudnya saya nggak minta tuntunan Tuhan juga. Ya saya nggak ngerti juga. Saya jadi promosi 3 AAD nggak. Tapi karena saya berdoa minta tuntunan Tuhan juga ya, akhirnya ya ada jalan lah. Nggak ngerti jalannya dari mana, dari bantu tiba-tiba ada case datang ke agent saya, terus tiba-tiba ada yang menawarkan diri jadi tim, ya itu ada semua sih.
Nah, ya kira-kira gitu sharing saya. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau bertanya boleh. Thank you, thank you. Oke, wah luar biasa sekali ya teman-teman ya. Luar biasa. Terima kasih banyak kok untuk sharingnya kok. Thank you, thank you. Oke, ayo. Oke, Gimana Mbak kita Novi? buka. Ada sesi apa ini? Oke, kita buka pertanyaan ya, sesi pertanyaan ya teman-teman ya. Oke, siap. Ayo buat teman-teman yang mau bertanya silakan, bisa langsung, bicara langsung atau mungkin lewat chat juga bisa. Teman-teman silakan yang mau bertanya. Langsung open mic atau chat di chat box ya, nanti saya Ya. yang bacakan. Ya, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Luar biasa loh Oke. bicaranya ya. Benar luar biasa loh ini. Ayo, yang mau bertanya silakan. Bebas mau tanya Oke. apapun, boleh banget. Wah, bebas itu boleh tanya apapun. Boleh tanya status juga ya. Boleh. Status? Single? Anak dua. Double? Anak 2. Oh, anak dua. Mungkin Mbak Novi ada yang mau ditanya, mungkin MC nih mau nanya dulu, mewakili dulu mungkin Mbak Novi ya. Silakan Mbak Novi. Oke, ini sudah ada yang bertanya ini. Oh, sudah ada yang bertanya. Ibu Nur Hayati dari Madura. Konsisten prospek berapa orang? Code sehari. Apa ada kendala konsisten dan cara atasinya bagaimana? Bisa dijawab? Oh, oke. Nah, yang tadi saya jelasin kan untuk di poin kedua kan untuk konsisten dan komitmen. Jadi saya kan udah konsisten menyatakan bahwa saya akan kerjain Pro 1 minggu 5 kali. Yang artinya saya nggak patokan, harus maksudnya ketemu berapa orang, ketemu ini enggak. Itu kita kesampingkan dulu untuk hal itu. Yang kita perlu tahu dulu, saya mau kerja Pro ini 1 minggu berapa kali. Itu yang teman-teman harus pastikan dulu. Kalau teman-teman udah punya pasti bahwa saya 1 minggu kerjain 5, ya udah kita ikut waktu aja. Kalau memang 1 hari cuma bisa 1 orang, ya udah nggak apa-apa. Daripada nggak sama sekali. Yang penting kita tuh konsisten dan kita komitmen untuk menjaga konsisten itu. Terus gimana cara ngatasinya kita kalau kita inkonsisten atau kita konsistennya menurun? Seperti yang saya bilang tadi, itu balik lagi ke poin yang pertama. Jadi kalau pada saat saya down, kan kita ngomong kalau masalah konsisten itu kan, ya kalau kita ketemu orang dan nggak sesuai ekspektasi kita kan pasti down. Itu kan berkaitan dengan itu juga. Nah, pada saat kita down, kita ingat lagi, hot button-nya kita di bisnis ini tuh apa? Kita kenapa sih harus mati-matian di bisnis ini buat siapa? Oh ya, buat mamaku, aku nggak mau mamaku hidup gini-gini aja. Aku mau ajak mamaku jalan-jalan, aku mau ajak papaku tuh makan enak semuanya. Ya, kita konsisten dong, tetap konsisten. Jadi pada saat kita down, kita ingat lagi tempatnya kita siapa, kita up lagi. Kerjain lagi seperti biasa. Seperti yang teman-teman udah putuskan di awal, iya saya 1 minggu mau kerjain pro selama 3 kali. Iya, saya mau kerjain pro 1 minggu 4 kali. Kerjakan. Dan jangan bolong. Karena kalau minggu ini teman-teman udah kerjain 5, minggu depan teman-teman kerjain lagi 4, itu akan balik lagi. Nggak bisa. Jadi saya bilang di sini masalah konsisten dan komitmen, teman-teman harus putuskan. Jadi kalau 1 minggu mau 3 kali, ya udah 3 kali nggak apa-apa. Tapi 3 kali itu benar-benar tiap minggu 3 kali, tiap minggu 3 kali, tiap minggu 3 kali. Jalan 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan itu pasti jadi habit. Jadi kalau udah jadi habit itu udah enak teman-teman. Karena kalau udah jadi habit, teman-teman tanpa bilang itu diriannya kayak udah ngomong langsung kepikiran. Ini sekarang kita waktunya untuk prospek. Ini sekarang kita waktunya untuk atur langsung. Jadi kayak saya sekarang pulang kerja gitu langsung efek. Oh ya ini saya harus kerjain terus sekarang. Langsung efek kayak gitu sih. Gitu. Apakah menjawab? Gimana Bu Nur Hayati? Menjawab? Menjawab. Oke. Thank you. Oke. Ini ada lagi. Oke, mana bisa Dari baca kota dulu ya? Ya, silakan. Ini ada yang bertanya nih, Mbak, dari kota mana, Mbak Yuli ya? Oh, Dari kota mana? dari Surabaya. Oh, dari Surabaya. Nah, ini saya pilih dulu nih, Mbak Novi, pertanyaan yang luar biasa ini dari Bapak Setio Hadi. Kok caranya membina tim yang part-time sehingga bisa jadi AAD biasanya apa yang dilakukan? Oke. Udah, itu aja Pak ya? Itu saja pertanyaannya. Oke. Nah, ini saya balik lagi. Ini kan sama mirip saya. Saya kan sampai sekarang juga kan masih part-time. Kerjaan saya masih part-time.
Tapi saya nggak anggap bisnis pro ini part time. Saya anggap saya ini sebagai bisnis utama saya, dan ke depan ini yang akan saya kerjain benar-benar serius ya bisnis. Sampai sekarang saya serius kok di bisnis ini. Saya kerjain suatu hal nggak pernah setengah-setengah, saya pasti serius. Nah, gimana caranya kita bina untuk yang tim-tim yang masih part time? Itu memang balik lagi ke pribadi masing-masing. Jadi kalau saya biasa kalau untuk cara ngatur tim sih gini. Jadi saya lebih nggak melulu kita harus selalu ngomong tentang bisnis pro, enggak. Jadi kan biasa kadang-kadang gini, saya tiap pagi pasti selalu kirim motivasi ke semua tim saya, direct maupun indirect, sampai ke anak-anak di bawah itu saya pasti selalu kirim semua. Nah, kadang-kadang ada yang balas, ada yang nggak balas juga, nggak apa-apa. Jadi kalau kadang-kadang ada yang balas itu, saya pasti selalu chat, tanya gimana kabarnya, gini. Chat biasa aja. Jadi saya sama tim saya benar-benar chat biasa aja. Jadi kita harus benar-benar buat tim kita nyaman dulu. Nyaman itu dalam arti dia udah benar-benar trust sama kita. Sama artinya kalau kita mau ketemu orang juga, ya kita harus buat mereka nyaman dulu sama kita. Kalau dia nggak nyaman sama kita, gimana dia mau cerita semuanya? Gimana dia mau terbuka? Nggak bisa. Makanya kenapa 15 menit, 30 menit, 1 jam pertama itu paling menentukan kalau kita ngomong sama orang. Untuk menyamakan frekuensi dulu. Kalau frekuensinya nggak sama, susah. Jadi kita ngomongnya nggak nyambung. Nggak nyambung itu ya akhirnya berujung nggak closing, atau berujung akhirnya nggak jadi kerekrut kayak gitu. Nah, jadi kalau sama tim saya kan saya selalu chat biasa, benar-benar chat biasa. Jadi saya udah benar-benar sama mereka seperti teman, sampai lebih ke keluarga malahan gitu. Yang namanya benar-benar teman akrab banget atau keluarga banget, apapun biasa masalah mereka, kita kan biasa tahu, oh orang ini udah nggak aktif 1 minggu, mungkin ada problem. Nah, kadang-kadang kita di sini kita cuma tahu orang ini nggak aktif 1 minggu, orang ini nggak aktif 1 bulan. Kita kan cuma pengen, yuk kamu kerja lagi, tapi kita nggak cari tahu apa yang membuat dia sampai kayak gitu. Orang yang biasa aktif tiba-tiba menjadi nggak aktif, itu kenapa? Kadang-kadang itu ada faktor, maksudnya faktor internal, antara dia nggak disetujuin sama orang tuanya jalanin bisnis ini, atau dia pasangannya nggak setuju, dan lain sebagainya. Nah, kita harus beresin itu dulu, kita harus bantu beresin itu. Kalau kita udah ngerti permasalahannya di mana, baru kita ngomong tentang bisnis ini lagi. Ya kita ngomong, bro, dulu kan pada saat bro join di bisnis ini kan, bro kan ingat, bro bilang kan, bro itu nggak pengen hidup orang tua bro gini-gini aja. Bro harus ingat baik-baik, orang tua mau sampai kapan. Kita nasib kita nggak ada yang pernah tahu. Kita ngomong Vanessa Angel aja meninggal umur berapa, nggak ada yang tahu bro. Jadi selama kesempatan kita hidup, kita pergunakan sebaik-baiknya. Nah, makanya mungkin bro memang dikasih kesempatan untuk di bisnis ini. Income-nya bro mungkin dipercepat lewat bisnis ini. Makanya bro harus kerja dengan benar-benar bro. Jadi kalau bro mungkin ada kesulitan di cara HO atau apa, nggak apa-apa bro, kita belajar lagi. Yaitu kita ngomong lagi ke dia. Kalau yang saya bilang gimana cara handle yang tim part time, itu salah satu AAD saya yang pengusaha itu, yang saya bilang dari bulan 1 sampai bulan 6 nggak jalan. Maksudnya jalan gitu, tapi mindsetnya masih benar-benar negatif banget, karena dia nggak terlalu yakin bisnis ini akan membuahkan hasil buat dia. Ya saya benar-benar buat seperti keluarga tuh tiap hari biasa cuma chat biasa, kadang-kadang telepon ngobrol nggak jelas gitu. Kita harus buat mereka nyaman dulu Pak untuk itu. Kalau dia udah nyaman, baru kita akan bisa untuk mengedukasi dia, kita bisa meng-coaching dia lagi untuk serius di bisnis ini. Kalau kita belum bisa menemukan itu akan menjadi susah. Mau part time mau full time itu hampir mirip sebenarnya sih kayak gitu. Menjawab Pak? Menjawab. Thank you. Nah, lanjut Mbak Novi, pertanyaannya mungkin Mbak Novi bisa dibantu bacain. Oke. Yes. Untuk selling lebih banyak jualan apa untuk menunjang case-case besar? Oke. Pertanyaannya bagus banget. Jadi kalau saya itu kan kebanyakan jujur aja, customer saya itu banyaknya pengusaha sih. Rata-rata banyaknya pengusaha. Saya pernah kebanyakan kayak siapa ini aja. Nanti baru aku cerita yang satunya lagi. Ya, jadi saya kan biasa ketemu Pak Haji. Nah, Pak Haji ini kan salah satu referensi saya dari kerjaan saya yang sebelumnya itu. Jadi pas kerja di travel itu kan selalu bawa tour.
Nah, pas bawa Pro itu aku kenalan sama mereka juga, akhirnya tukar-tukar kontak HP. Nah, pas udah di bisnis Pro itu saya main-main ke tempat mereka biasa. Jadi kalau kalau ke tempat mereka rata-rata itu kalau kita ngomong Pak Haji atau pengusaha-pengusaha itu mereka tuh ngomongnya asetnya itu pasti udah banyak banget. Dari rumah lah, dari mobil, tanah, apalagi udah nggak karu-karuan. Saya selalu masuk pasti lewat pajak warisan. Pasti selalu masuk lewat itu. Nah, cara jelasin pajak warisan kayak gimana? Jadi saya ngomong gini biasanya, Pak Haji, wah udah lama nggak ketemu ya. Ini pandemi gini, Pak Haji masih ada tur lagi nggak? Ah pasti udah ngomong-ngomong nggak jelas gitu udah semua samaan frekuensi C selama 30 menit udah nyaman baru masuk. Pak Haji, kebetulan saya kan sekarang udah di Prudential. Pak Haji pernah dengar? Biasa ada yang bilang rata-rata mereka nggak ngerti sama sekali. Ya ini Pak Haji, makanya di sini saya mau jelasin tentang pajak warisan. Pak Haji tahu tentang pajak warisan? Nggak tahu. Apa itu pajak warisan? Jangankan pengusaha aja banyak yang belum tahu tentang pajak warisan. Saya bilang gini, Pak Haji, kita ini ya sebagai orang tua Pak Haji, kita kerja buat siapa? Ya buat istri sama anak. Pasti katanya gitu. Nah, artinya kerjaan kita semuanya ini, asetnya Pak Haji yang sebanyak ini, pasti ke depannya pasti buat anak nih. Benar. Nah, Pak Haji pernah nggak kepikiran kalau aset yang kita akan kasih ke anak ini ada yang namanya kena pajak warisan? Hah? Apa itu katanya? Nah, jadi pada saat Pak Haji mewariskan aset-aset Pak Haji ke anaknya Pak Haji, itu ada yang kenanya pajak warisan. Contoh Pak Haji kayak gini. Pak Haji akan kasih asetnya Pak Haji ke anaknya itu sebesar 20M. Yang artinya Pak Haji harus siapin 2M di depan. 2M ini Pak Haji harus bayar ke pemerintah. Itu meliputi PPHTB, PPN, biaya balik nama, biaya notaris, dan biaya lain-lainnya. Itu sebesar 10%. Yang artinya Pak Haji harus siapin dulu 2M. Baru tahu juga. Baru tahu. Aku bilang, Pak Haji, kalau ada perusahaan yang mau bayar pajak warisan Pak Haji mau nggak? Ada tak? Ya ada ya perusahaan yang kayak gitu. Ada Pak Haji. Ya ini perusahaan Prudential Pak Haji. Dan yang lebih hebatnya lagi Pak Haji, itu Pak Haji seperti nabung aja, bukan uang hilang. Kalau Pak Haji bilang, ya udah mending aku taruh di bank aja. Pak Haji harus kumpulin benar-benar 2M. Ya kan? Dan aset kan tiap tahun pasti selalu naik Pak Haji. Gak mungkin asetnya gitu. Dan saya yakin Pak Haji nggak mungkin 20M aja. Yang 5 tahun ke depan mungkin udah jadi 25M, 30M. Yang artinya Pak Haji harus siapin lebih lagi. Kalau Pak Haji taruh di sini 2M, itu Pak Haji cuma butuh taruh, ya kita sesuaikan sama umur ya. Aku biasa bilang 40%. Aku lihat umur biasa, kalau nggak aku bilang cuma 60% Pak Haji. 40% ditanggung sama perusahaan. Kurang apa lagi Pak Haji? Tapi kalau nggak terjadi apa-apa, uangnya dibalikin semua 100%. Kalau Pak Haji biarin, dia akan membentuk sesuai dengan yang diambil di awal. Gimana tuh? Ya udah, tak masukin lah, terserah teman-teman mau masukin PCB, mau masukin PW, mau masukin link sama apa, sesuai dengan kebutuhan si calon nasabahnya aja. Dan rata-rata manjur. Rata-rata manjur, karena banyak yang belum ngerti tentang pajak warisan. Gitu. Thank you. Dahsyat. Oke, ini satu pertanyaan lagi ya, Mbak Novi ya. Terjawab ya pertanyaannya tadi ya? Oke, terjawab ya untuk pertanyaan. Nah, ini untuk sekali lagi ya, Mbak Novi ya pertanyaannya. Ya. Sekali lagi ya pertanyaannya. Ada lagi. Okay. Cukup. Boleh, terus lagi nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Nanti ngantuk pokoknya ini. Enggak. Tidurnya jam 2, Pak. Nggak apa-apa. Dibatasin berapa pertanyaan, Mbak? Sudah, ini terakhir, yang satu ini terakhir ya. Oh, terakhir ya. Oke, siap. Jadi saya bacakan dulu dari Bapak siapa tadi ya yang bertanya. Nurut. Dari Cerut. Gampang banget rekrut saudara dan selling keluarga. Benar. Tipsnya apa, Bro? Oke. Di sini saya nggak bilang kalau untuk rekrut saudara dan untuk closing saudara itu gampang. Karena kita tahu di bisnis ini kan jujur aja, hampir 70% kita closing itu bukan closing keluarga. Kebanyakan closing orang luar. Itu cuma kalau case saya itu cuma kebetulan aja si tante saya itu masih ingat janjinya dia yang dulu gitu. Saya cerita salah satu case saya, saudara sepupu saya, dekat banget. Jadi gini, jadi pas setelah saya join di bisnis Pro ini sekitar 2 tahun, saya sempat nawarin dia, dan dia ngomong gini, sorry enggak, saya udah di Pro soalnya.
Jadi ini memang mama papa saya sama adik saya, ya memang masuk di saya. Oh ya udah, nggak apa-apa bro kalau kayak gitu. Ya nggak apa-apa, kan memang dia agent terus masa saya harus paksa? Oh, nggak bisa. Kamu harus masuk saya. Kan nggak mungkin. Nah singkat cerita, ternyata beberapa bulan kemudian saya dikabarin mama saya bahwa mereka udah ikut pro si sepupu saya satu keluarga ini. Terus saya telepon lagi kan, bro, udah ikut pro ya semuanya. Ikut apa aja? PPH apa gitu dia bilang. Oh nggak tahu, soalnya aku ikut di temanku. Maksudnya dia keceplosan. Jadi ternyata dulu pas dia yang menolak aku, itu dia nolak dan dia bilang jadi agent. Maksud saya gini, kalau memang nggak mau, nggak apa-apa, ngomong aja. Sorry, saya belum dulu lah. Atau mungkin saya mau ikut di orang lain, itu lebih baik daripada dia tuh berbohong dengan bilang bahwa dia agent, padahal nggak agent gitu. Jadi kalau ngomong untuk saudara, case-nya sebenarnya gampang-gampang susah lah. Kalau saya ceritain tadi ya sepupu saya yang nggak jadi ikut ya, yang saya udah kunjungi selama 4 kali, dan akhirnya dia nggak ikut. Tapi kan saya yakin suatu waktu dia pasti ikut. Nah singkat cerita waktu itu kan Surabaya sempat gempa kalau nggak salah waktu itu. Gempa dari mana? Dari Malang kalau nggak salah. Dari Malang atau Blitar lah waktu itu. Jadi dia telepon. Dia bilang, enggak, gimana keadaanmu tadi? Kayaknya gempanya besar banget. Aku bilang, wih, gila kok. Masa aku naik mobil di jalan itu sampai mobilnya gini, sampai lompat-lompat gini. Saking gempanya itu besar banget. Tapi kamu nggak apa-apa? Aku bilang, iya nggak apa-apa kok. Ya udah syukurlah. Yang penting kamu nggak apa-apa. Aku bilang, yes, ini closing ini. Aku bilang gitu dalam hati. Aku bilang, kok punya Koko sama Cece tak proses aja. Yang dulu sempat tak tawarin itu. Berapa sih itu per tahunnya? Murah kok. Cuma 30 jutaan 2 orang. Murah banget kok. Kalau Koko nunda-nunda, pasti preminya akan mahal kok. Kita nggak akan pernah tahu kita ini terjadi resiko kapan. Ya udahlah, akhirnya closing waktu itu. Cuma gara-gara telepon, gara-gara nanya gempa, aku coba trial closing dan akhirnya closing. Jadi sebenarnya kalau untuk tips untuk ke keluarga, kalau kita ngomong masalah hubungan, ya itu memang paling penting. Kita memang harus hubungan baik juga. Tapi kalau kita ngomong keluarga, gimana ya? Keluarga ini mereka lebih mending ikut orang lain daripada ikut keluarga sendiri. Sama tim saya yang udah tutup AAD bulan 6 itu. Wah, itu sedih juga ceritanya. Pada saat dia jadi agent, dia nawarin ke saudaranya, saudara sepupu benar-benar dekat banget, udah benar-benar kayak saudara kandung. Tapi dia ngomong apa? Aku nggak mau ikut di kamu, aku mau ikut di temanku. Nggak ngerti juga, maksudnya alasannya apa nggak ngerti juga. Cuma ya memang gitu. Cuma nggak apa-apa, kita coba-coba. Ada memang yang benar-benar mau support kita ya. Ada juga ya kebetulan aja punya aku itu ada keluarga itu yang ikut. Tapi kalau tanya aku seberapa banyak keluargaku yang nolak sebenarnya lebih banyak banget. Jadi jujur aja sebenarnya kalau closing dari keluarga mungkin aku nggak sampai 3% dari total yang aku udah closing selama 5 tahun. Nggak sampai 3%. Gitu sih. Masih banyak orang nggak dikenal. Oh. Ternyata closingnya bukan hanya di keluarga ya, Mbak Novi ya, banyak orang yang nggak dikenal juga pastinya. Gitu ya. Oke. Baik. Mbak Novi, saya ini keluarga sampai sekarang nggak ada yang ngikutnya gimana? Aduh. Jadi tipsnya tetap follow up, tetap bangun hubungan, gitu ya, Cerut ya. Nanti biasanya tergantung waktu juga, gitu ya. Iya. Yang penting kita harus selalu tetap bermindset positif sih. Jadi kita jangan pernah kita negatif. Ya udahlah orang ini mungkin nggak akan pernah ikut aku. Itu yang akan terjadi. Kita harus berpikir sebaliknya. Yes, yakin orang ini pasti ikut, cuma nanti waktunya pasti ada. Itu lebih baik. Gitu. Oke. Thank you so much.